Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar menginstal sistem operasi Linux Debian di VirtualBox. Oke, langkah pertama adalah kita buat dulu komputer virtual, ya. Kita klik new, kemudian selanjutnya kita buat nama komputer virtual kita, misalkan saya kasih nama Debian 10 ya, karena kita akan belajar menginstal Debian versi 10. Oke, kita klik next. Memorinya adalah 1000 MB. Oke, next. Create virtual hard disk now. Oke, create. Kemudian tipe hard disknya adalah VDI. Kita lanjutkan. Size-nya menggunakan dinamik. Next. Baik, kapasitasnya kita pakai 8 GB sesuai yang direkomendasikan dari VirtualBox. Kemudian klik create. Kemudian oke, kita sudah berhasil membuat satu virtual komputer. Kemudian kita klik start. Oke, kita tunggu sampai muncul jendela VirtualBox. Kita pilih disk atau file ISO yang akan kita gunakan untuk instalasi ya. Sini saya memilih Debian versi 10.1. Oke, saya pilih, kemudian klik start. Kita tunggu sampai muncul menu instalasi. Kita pilih, kita bisa memilih menginstal Debian ini menggunakan mode graphical instalasi, atau kita memilih install menggunakan yang bukan jenis grafik, atau kita menggunakan CLI ya. Kita pilih yang install. Jadi mode yang kita gunakan adalah mode CLI ya, mode teks. Pertama kita disuruh untuk memilih bahasa ya. Saya pilih bahasa Indonesia. Oke, next. Lokasi kita pilih Indonesia. Keyboardnya pakai tombol Inggris Amerika. Next. Kita tunggu dulu proses komponen yang akan diinstal. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan untuk mengatur jaringan ya. Kita di sini disuruh untuk memasukkan nama host ya. Saya pilih nama hostnya Debian saja. Oke, next. Nama domainnya misalkan debian.org. Nah, kalian bisa memilih nama domain yang lain ya, nanti bisa kita ganti juga di pengaturan domain. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan kata sandi untuk root ya. Root itu apa? Root itu adalah user di Linux yang memiliki hak akses tertinggi, atau biasa disebut dengan istilah super user. Nah, root itu bisa melakukan semua proses, semua perintah yang ada di Linux ya, seperti menghapus, mengubah data dan sebagainya ya, karena dia memiliki hak akses yang tertinggi. Oke, di sini kita disuruh untuk memasukkan kata sandi root. Nah, saya masukkan saja kata sandinya root sama, kemudian disuruh untuk mengulang.
kita masukkan sandinya root. Nama pengguna, ya, kita masukkan nama pengguna sebagai user biasa, ya. Kalau tadi kita memasukkan password untuk user root, kita di sini disuruh untuk membuat user baru, ya. Misalkan saya beri nama TKJ gitu aja. Oke, nama akunnya TKJ, nama user tadi kita selanjutnya disuruh untuk memasukkan sandi, ya. Sandinya saya buat sama TKJ. Oke, disuruh mengulang, kita masukkan yang sama, yaitu TKJ. Kemudian pengaturan waktu kita pilih sesuai dengan zona waktu kita. Saya memilih yang WIB. Oke, kita tunggu proses untuk selanjutnya, masih memuat komponen. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan partisi harddisk. Kita bisa menggunakan beberapa jenis metode pemartisian harddisk, ya. Ada yang sistemnya adalah terpadu, ya, kita bisa memartisi semua harddisk, atau kita bisa memilih pemartisian harddisk secara manual, ya. Biar cepat saya memilih yang atas, ya. Kita partisi sesuai dengan yang direkomendasikan, ya. Kemudian pilih harddisk yang dipartisi, oke, kita next. Pemartisiannya kita bisa memilih polanya, saya menggunakan yang paling akhir, ya. Oke, next. Kita sudah melihat partisi harddisknya. Nah, jadi jika kita memilih partisi harddisk sesuai yang tadi saya pilih, ya, seperti ini, dari sistem akan dibuatkan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 partisi harddisk, ya. Ini adalah slice. Ini adalah partisi harddisk yang berada di root, ya. Partisi root. Jadi dia adalah partisi yang paling tinggi. Kemudian ada slice var. Selanjutnya ada partisi swap. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah bahwa yang utama ada 2 partisi. Yang partisi utama itu adalah slice ini adalah partisi root, kemudian swap itu adalah partisi yang disebut dengan virtual memory. Jadi di Linux itu kita bisa membuat yang namanya virtual memory dengan tipe datanya adalah tipe data swap. Nah, sedangkan tipe data yang ada di Linux itu kita memilih tipe data ext4, ya. Tipe data ext4 itu adalah tipe data di Linux. Sedangkan slice var, slice tmp, dan slice home itu adalah partisi yang bisa kita custom sendiri, ya. Kita bisa mengubah sendiri, ya. Oke, selanjutnya karena sudah sesuai, kita pilih selesai. Oke, perubahan kita simpan, ya. Ya, proses selanjutnya adalah memasang sistem dasar dari sistem operasi Linux. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jadi di dalam sistem operasi Linux ini, semua paket yang ada itu akan diinstal, dimasukkan di dalam partisi yang sudah kita pilih tersebut. Nah, semua partisi itu berada di dalam partisi root, ya. Oke, kita tunggu sampai selesai karena ada banyak paket, ya, yang akan diinstal di sana, ya. Tadi kita lihat ada paket apt, ada paket bash, ya, ada paket dpkg dan sebagainya, yang itu nanti menjadi komponen utama dari sistem operasi Linux. Ya, ketika kita nanti melakukan sebuah perintah yang ada di Linux, maka sistem operasi Linux itu akan menjalankan perintah itu sesuai dengan paket-paket yang ada di dalam Linux.
Oke, setelah selesai, di sini kita diminta untuk mengatur pengelolaan paket, apakah kita menggunakan mirror atau tidak. Ya, saya pilih tidak, karena kita akan mengkonfigurasi lagi mirror yang akan kita gunakan untuk melakukan instalasi paket-paket yang kita butuhkan di Linux. Oke, saya pilih tidak. Oke, sudah selesai. Di sini kita diminta untuk melakukan survei. Nah, saya pilih tidak lanjutkan ya. Langkah selanjutnya